saya harus berhubungan sama hewan. Sama hewan? Dalam penjara? Dalam penjara sampai sekarang juga. Hewan apa ya? Hewan seperti itik. Itik. Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Michiko Alexa. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin, Michiko. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih selama ini? Pengalamannya sebelum saya terjun ke dunia entertain. Seperti apa ceritanya? Jadi sekitar 8 tahun yang lalu saya sempat jadi TL salah satu produk handphone. Tim leader ya? Iya. Dan saya kebagian ngecek buat cek gudang barang lah. Dan itu adanya di ujung banget. Dan saya baru ingat kalau itu benar-benar di tempat yang paling ujung dan gelap. Itu waktu itu udah jam 9 malam. Sendirian kamu di situ? Sendirian, harus sendiri. Oke, lalu? Saat ngecek, saya nggak ngeliat sih. Cuma saya dengar suara. Dan itu bising-bising. Dan itu suaranya, tolong, tolong, suara pria. Nggak ada orang lain di situ? Nggak mungkin. Oke. Begitu Dan kamu reaksi gimana? saya langsung kayak yang kaget gitu dan lihat ke samping, saya cuma ngelihat kayak kunciran pocongnya aja. Sumpah lo, gue dengernya merinding loh. Terus begitu tahu dan ngelihat bayangan itu? Langsung kunci dan gue langsung lari ke depan, ketemu teman gue cerita dan dia bilang memang di situ Ada yang nunggu? sering ditampakkan. Dan yang melihat itu udah banyak? Sudah banyak. Dan gue katanya tuh beruntung baru ngelihat bayangannya doang. Yang biasanya lain tuh ditampakkan. Bener-bener nyata depan mata? Iya, dan sampai rumah gue tuh nggak berani tidur. Sampai rumah gue langsung bilang nyokap gue, temenin tidur. Tapi habis itu nggak ada yang nampakan lagi kan? Nggak. Habis itu berani ke gudang lagi? Setelah itu harus berani tapi nggak semalam itu lagi. Oke, mudah-mudahan sih malam hari juga kamu nggak penampakan apa-apa ya? Jangan dong. Mudah-mudahan. Iya benar, mudah-mudahan ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Karena sering mendapatkan bisikan makhluk astral, pria yang berikut ini mengaku memiliki kelainan seksual. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Firman. Selamat malam Mas Firman. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau ngebuang kebiasaan buruk saya. Apa itu? Saya sering melihat kedua orang tua saya berhubungan intim. Sengaja atau nggak sengaja? Sengaja. Ngintip? Ngintip. Sudah lama? Udah lama. Lu udah lama banget. Dari kecil? Dari umur 15 tahun. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus yang anehnya itu sekarang saya sering nonton video. Video? Ya. Dan gak tahu kenapa saya semakin tinggi. Oke. Lalu kemudian? Terus dalam pacaran saya selalu gagal terus. Kenapa? Gak tahu kenapa.
kayak nggak ada yang mau gitu sama Mereka saya. menolak untuk diajak berhubungan. Terus 2010 saya anak orang 2010. sampai saya ketahuan dan saya dipenjara 5 tahun lebih. Anak kecil, Enggak, seumuran 15 tahunan. 15 tahun. Masih di bawah umur loh, Mas Bayu. Iya. Terus nggak tahu kenapa selama di dalam penjara itu saya dapat bisikan gitu. Kayak dapat bisikan setiap malam, tiap hari saya dapat bisikan, nggak tahu sosoknya seperti apa. Saya harus berhubungan sama hewan. Sama hewan dalam penjara. Dalam penjara sampai sekarang juga. Hewan apa ya? Hewan seperti itik, Itik. angsa. Unggas, angsa. Seperti angsa. Oh my god. Oke, sampai sekarang masih. Masih sampai sekarang. Lalu kemudian Nggak tahu kenapa saya ngelihat sosok hewan itu cantik. Seperti cewek cantik. Terus nggak tahu kenapa saya nyaman. Seperti pacar sendiri. Saya berhubungan tiap hari sama hewan itu. Mas Firman, lalu apa tujuannya datang ke Menembus Mata Batin? Ya, saya datang sini untuk pengen merubah kebiasaan buruk saya. Kebiasaan buruknya mau dirubah? Ya, seperti menghilangkan kayak bisikan goib gitu. Ada bisikan goib Iya. yang mengajak Anda untuk melakukan itu. Ya, Bisikan itu yang mau dihilangkan. ya. Pernah dilawan nggak? Belum sampai sekarang. Kalau dilawan saya lemes. Oh. Semakin saya lawan, semakin saya lemes. Nggak bisa ngapain. Jadi bisikan itu selalu diikutin? Setiap hari? Tiap hari. Baik. Tapi nggak pernah tahu itu bisikan siapa ya? Sampai Sosoknya sekarang. seperti apa? Sampai sekarang. Yakin itu bisikan goib bukan dari bisikan hati sendiri? Enggak. Oke, baik. Mudah-mudahan kita segera memecahkan teka-teki ini dan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan lagi dihadapi. Kami akan mengajak Mas Firman untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Firman terlahir dengan tanggal lahir 10 Maret 1990. Saya melihat sejak dulu Firman memiliki keanehan dari orang lain. Dari yang saya rasakan, sosok Firman memiliki kelainan seksual. Saya melihat dari lingkungan tempat tinggal Firman dan juga keluarga yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan Firman. Saya merasakan ketakutan dan trauma yang cukup besar di dalam dirinya. Dari mata batin saya, sosok Firman mudah sekali dimasuki oleh makhluk gaib. Makhluk gaib inilah yang menjadi pengaruh buruk di kehidupannya. Saya melihat satu sosok lelaki berwajah rusak, arwah gentayangan. Mukanya hancur berdarah dan bola matanya keluar. Selamat malam. Selamat malam, Selamat Roy. malam. Silakan duduk. Terima kasih. Firman dengan tanggal lahir 10 bulan 3 1990. Firman sering mendapatkan bisikan goib untuk melakukan kegiatan yang menyimpang. Ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya. Nafsunya begitu tinggi,
justru sekarang sering melampiaskannya kepada binatang. Iya. Maka malam hari ini ingin menghilangkan bisikan-bisikan itu supaya punya hidup yang lebih normal. Iya. Karena Mas Firman sendiri merasa ini tidak normal. Iya. Bahkan pernah anak orang dan sudah mempertanggungjawabkan secara hukum. Ya, menanggapi kasus Firman di sini saya menyebutkan ini kasus seperti zoofilia, orang yang cenderung ke arah hewan melakukan hubungan badannya, dan bestialitas, ya seperti itu. Jadi orang-orang yang punya kecenderungan aneh-aneh. Dan ada lagi kasus di mana berhubungan dengan jenazah, itu namanya nekrofilia. Gitu saya ngeliat di sini, tapi auranya gelap banget tuh dia. Berarti memang ada faktor mistisnya gitu? Iya, ada faktor mistisnya juga loh di dalam badannya dia. Kan makan darah dan dia juga saya ngeliat di sini selain melakukan hubungan sama hewan, aku juga ngeliat kamu minum darah deh. Itu? Ada ritual minum darah? Betul, ada. Darah siapa? Dulu saya pernah juga teman Karena? itiknya diambil, pacar saya diambil. Sebentar. Jadi Anda pikir pacar Anda adalah seekor itik? Betul. Itik itu diambil sama orang lain, sama teman Anda, Iya. dan Anda teman Anda yang mengambil itik. Jadi dia menganggap itiknya adalah pacarnya. Iya. Ya, berarti zoofilia memang bestialitas. Mas Firman sendiri ini pengen benar-benar sembuh ya. Ilmu hitamnya juga harusnya hilang juga ya harusnya. Oh. Jadi ada ilmu hitamnya juga, Kak Roy? Iya, ada ilmu hitamnya juga. Minum darah itu Minum. udah berhubungan dengan hal-hal mistis sih, Iya, Roy. iya betul sekali. Energi negatif. Jadi energi negatifnya sangat besar banget untuk mempengaruhi orang tuh jadi nggak nyaman. Ini Sih. Kak Roy, Ya. sosok yang ada di dia kah atau? Sosok yang ada di diri dia juga seperti itu, dan kemudian juga saya melihat makhluk perempuan juga sih. Itu Maksudnya hantu, Hantu? sosok hantu. ada di samping dia, ada di deket dia atau dalam diri dia, Roy? Ada di samping dia, selalu ikut kemana-mana sama dia, tapi wajahnya cuma setengah yang kelihatan karena sisanya ketutup rambut. Oh my god. Serem deh.